Pendekar payung terbang. Pembunuh jatuh cinta. Adijaya tenang-tenang saja seolah tidak merasakan apa-apa. Ia malah melambatkan laju kereta. Semakin pelan seperti langkah kerbau yang menarik pedati. Hawa membunuh semakin pekat. Kesiur angin sangat lembut menyapu tengkuknya. Tep. Dua jari tangan kanan Adijaya bergerak ke leher. Sebuah pisau terbuat dari bahan emas murni terjepit di antara dua jari itu. Pisau tajam itu dihunuskan oleh gadis bernama Pancariti ini. Wajahnya pucat pasti mengetahui usahanya gagal untuk membunuh Adijaya. Kejap berikutnya Adijaya masuk dan menutup pintu kereta. Membiarkan dua ekor kuda penariknya berjalan tanpa dikendalikan. Pemuda tampan ini memegang pisau sambil memperhatikan. Sementara Pancariti tampak ketakutan. Badannya merapat ke dinding. Terbuat dari emas murni, ujar Adijaya tenang. Aku baru sadar kalau tubuhku kebal sehingga membunuhku harus dengan senjata khusus. Adijaya menatap lekat wajah Pancariti yang seputih mayat. Sudah kulitnya putih. Pucat lagi. Saat kau teriak minta tolong, teriakanmu menggunakan tenaga dalam. Begitu juga tiga orang lelaki itu tertawa dengan tenaga dalam. Semuanya bertujuan agar terdengar olehku. Benar, kan? Nyatanya memang benar. Mereka cuma bersandiwara untuk memancing Adijaya. Aku tahu kau pasti lebih memilih mati daripada memberikan keterangan. Perlahan tangan Adijaya membelai pipi gadis itu. Tatapan pemuda ini tajam bagai menghujam ke dalam sanubari. Pancariti mengakui pemuda ini memang gagah idaman para gadis. Dari pucat kini wajah gadis itu merona merah. Jantungnya berdegup kencang saat wajah mempesona sang pemuda semakin mendekat. Tampaknya gadis ini pasrah walau punya kemampuan beberapa jurus. Tapi mustahil bisa mengalahkan Adijaya. Upaya untuk membunuhnya saja gagal. Padahal sudah memperhitungkan dengan cermat. Keadaan Adijaya sangat lengah tadi. Namun, dia tidak tahu naluri pemuda itu sangat peka. Tenang saja, ucap Adijaya pelan sangat dekat di wajah gadis itu. Hampir menyentuh. Aku akan menunggu yang berikutnya. Sebenarnya Adijaya juga cukup berdebar. Semua lelaki pasti akan tertarik melihat bentuk tubuh Pancariti yang menggoda. Wajahnya juga cantik. Di dalam kereta, hanya berdua, dia bisa saja melakukan apapun terhadap gadis itu. Apalagi si gadis sudah pasrah. Bagi Pancariti kegagalan adalah kematian. Tidak dibunuh oleh Adijaya, pasti dibunuh oleh penyuruhnya. Tapi sebagai gadis yang baru beranjak dewasa, yang sedang merasakan beger, melihat pemuda tampan seperti Adijaya tentu saja naluri cintanya tergugah. Wajar kalau merasa tertawan hatinya. Sejenak dia lupa akan tugasnya yang gagal tadi. Seandainya diberikan kesempatan, sebelum mati dia ingin merasakan indahnya sentuhan cinta. Dia tahu Adijaya tidak pernah membunuh lawannya. Namun, apakah dia juga tidak mudah dirayu? Tapi Adijaya tidak melakukan hal yang lebih lagi. Dia membuka pintu, kembali ke tempat kasir dan menarik tali kekang lagi. Kenapa kau tidak membunuhku? Tanya Pancariti pelan. Basa-basi saja karena sudah tahu jawabannya. Kau cuma diperintah. Sekarang hidup matiku ada di tanganmu. Bukan. Tapi di tangan orang yang memberimu perintah. Pancariti diam. Dalam hatinya membenarkan ucapan Adijaya. Kau pernah merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama? Tanya Pancariti tiba-tiba membahas yang lain. Pernah.
jawab Adijaya jujur. Karena dia jatuh cinta kepada Kinasih pada pandangan pertama. Ternyata kamu juga pernah merasakan. Aku kira cuma aku. Kamu jatuh cinta. Ya. Kepada siapa? Kamu. Adijaya. Adijaya terbatuk-batuk. Untung dia memunggungi gadis itu. Kalau tidak dia akan malu, wajahnya bersemu merah. Pancariti memang cantik. Tapi tidak tahu gadis seperti apa dia. Kesan pertama saja dia melihatnya sebagai pembunuh bayaran. Aku sudah mempunyai calon istri. Laki-laki bisa memiliki istri lebih dari satu. Si pemuda tercekat. Ingin dia menggaruk kepalanya. Tapi tangannya menggenggam erat tali kekang. Menyembunyikan gugup. Kau membunuhku atau tidak? Aku tetap akan mati. Kata Pancariti kemudian. Aku baru pertama kali jatuh cinta. Sebelum mati aku ingin merasakan nikmatnya sentuhan cinta. Jantung Adijaya semakin berdebar. Waktu luang. Tempat tersedia. Apalagi yang dia pikirkan. Tapi tidak. Dia ingin tahu siapa lagi setelah gadis ini yang akan datang memburunya. Pasti tidak hanya dia. 3 lelaki yang bersandiwara tadi sudah pasti komplotannya. Dan yang paling utama, dalangnya. Adijaya jadi berpikir siapa musuhnya. Orangnya pasti mempunyai dendam setinggi langit sedalam lautan padanya. Yang paling mungkin adalah Ganggasara. Dengan bekas menteri yang membelot itu, Adijaya pernah terlibat beberapa urusan. Dari mulai pemberontakan Cakrawarman, pelenyapan Birawayaksa, guru Ganggasara yang berganti jenis menjadi siluman, dan terakhir, fitnah yang menimpa Prabu Satyaguna, ternyata dia juga terlibat. Secara kebetulan Adijaya selalu menjadi penghalang ambisi Ganggasara. Bisa jadi manusia satu itu sangat mendendam kepada Adijaya. Tiba-tiba pemuda ini dikejutkan dengan tingkah Pancariti. Gadis ini duduk di sampingnya lalu tanpa malu-malu menyandar ke pundak Adijaya. Salah satu tangannya melingkari pinggang pemuda itu. Apa yang kau lakukan? Adijaya gugup. Aku sudah bilang. Aku jatuh cinta kepadamu. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini begitu saja sebelum aku mati. Apa kau sudah yakin akan mati hari ini? Pasti. Pancariti menggelayut manja. Dia benar-benar lupa siapa dirinya dan apa tugasnya. Lagi pula tugasnya sudah gagal. Apapun nanti yang terjadi dia akan tetap mati karena kegagalannya. Jadi dia ingin merasakan pelukan lelaki yang baru saja dicintainya sebelum mati. Sebaiknya kau masuk. Nyawamu dalam bahaya kalau di luar. Apalagi seperti ini. Di luar atau di dalam sama saja berbahaya. Adijaya, berikan aku setetes cinta sebelum aku mati. Pancariti malah memeluk erat. Kepalanya bersandar di dada pemuda itu. Gadis ini tersenyum. Pancariti, aku bisa mendengar detak jantungmu, Adijaya. Sangat cepat. Aku yakin. Dalam keadaan apapun tidak ada seorang pun yang mampu membunuhmu. Aku rela menyerahkan segalanya untukmu sebelum mati. Setidaknya aku pernah mencicipi cinta. Itu saja keinginanku sebelum mati. Kau tidak akan mati. Kalau aku tidak mati, apa kau mau menikahiku? Jangan bercanda. Aku sudah punya calon istri. Kalau begitu jadikan aku istri kedua. Kau gila. Ya, aku sudah tergila-gila padamu, Adijaya. Adijaya menenangkan hatinya yang bergejolak. Ini pertama kali bertemu gadis semacam ini. Tapi wajar saja kalau dia begini. Pancariti baru merasakan jatuh cinta.
tapi nyawanya sudah terancam. Jadi dia ingin merasakan indahnya cinta sebelum melepas nyawanya. Akankah Adijaya mengabulkan keinginan gadis itu? Lagi pula sebagai pihak lelaki tidak ada ruginya. Di sisi lain dia bingung. Dia bisa juga menjaga gadis itu agar tetap hidup. Tapi untuk kedepannya, bagaimana? Pancariti pasti akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Bahkan dia rela jadi istri kedua. Sebagai laki-laki tentu senang punya istri dua. Tapi bagaimana dengan Kinasih? Apa dia mau menerimanya? Bisa-bisa dia dianggap pengkhianat. Lelaki hidung belang. Yang tak cukup satu istri. Adijaya garuk-garuk kepala. Sementara Pancariti tampak nyaman di dadanya. Gadis ini tersenyum sambil pejamkan mata. Tiba-tiba hawa membunuh terpancar dari arah depan. Sring, sring, sring. Episode sebelumnya, gadis di hutan. Episode berikutnya, serangan pembunuh lagi. Pendekar payung terbang. Serangan pembunuh lagi. Puluhan senjata rahasia melesat cepat mengarah ke mereka. Sring, sring, sring. Terang, terang, terang. Payung terbang dalam sekejap telah menjadi tameng mereka. Puluhan senjata itu mental berhamburan jatuh ke tanah. Kereta kuda berhenti. Apa ku bilang? Bahaya. Pancariti melepaskan pelukannya. Badannya melurus. Terkejut mendapat serangan seperti itu. Jelas itu mengarah ke dirinya. Tapi yang dipikirkan sejak bertemu Adijaya terbayarkan. Gadis ini bisa melihat payung terbang milik Adijaya. Sewaktu di hutan dia tidak melihatnya karena begitu pemuda itu datang menolongnya tidak terlihat membawa payung itu. Tapi perasaanku yakin. Berada di dekatmu aku akan selamat, ujar Pancariti. Akhirnya aku bisa melihat payung terbang. Tring. Payung terbang hilang. Adijaya mengitarkan pandangan. Hawa saktinya ditebalkan. Dia menyirap hanya ada 1 detak jantung. Berarti orang itu melemparkan puluhan senjata rahasia sekaligus. Hebat. Masuk. Suruh Adijaya pelan sambil mendorong Pancariti pelan juga. Gadis itu menurut saja. Ada rasa nyaman saat pemuda itu melindunginya. Namun, selama dia bersama Adijaya akan ada terus serangan demi serangan. Selain mengarah ke dirinya tentu saja menyasar tujuan utama yaitu Adijaya sendiri. Tapi pendekar muda ini sulit diserang dengan cara bagaimanapun. Belum tahu apa kelemahannya. 10 tombak di depan sana terlihat satu bayangan muncul. Sepertinya sosok perempuan. Tapi bayangan itu malah berlari menjauh. Adijaya tenang saja. Dia menarik tali kekang. Menggebrak hingga kuda berlari tidak terlalu cepat. Melaju sampai 20 tombak. Terlihat sosok itu berdiri membelakangi sejauh 5 tombak di depan. Kereta berhenti mendadak membuat kedua kuda meringkik keras sambil mengangkat 2 kaki depannya. Tapi Adijaya merasakan hawa membunuh dari belakang. Tubuh Adijaya merebah ke belakang hingga wajahnya mendongak ke atas atap kereta. Lalu 2 tangannya membentak ke atas. Wush! Serangkum angin padat menghantam satu sosok bayangan hitam di atas atap yang hendak menerobos masuk. Des! Sosok bayangan hitam itu terpental ke atas lalu jatuh bergulingan di tanah belakang kereta. Ketika Adijaya bangkit lagi, sosok di depan ternyata sudah melesat dengan pedang terhunus. Mata pedangnya berkilau keemasan. Rupanya pedang ini terbuat dari bahan emas. Terang.
Pucuk payung terbang yang tertutup tepat menahan ujung pedang emas itu. Benturannya menimbulkan getaran. Si pemilik pedang pun sampai terpentak balik. Hampir saja pedangnya lepas. Sosok berpedang emas ini bersalto 1 kali agar bisa mendarat dengan selamat. Terlihat kini Adijaya berdiri di atap kereta sambil memegang payung tertutup yang seperti menopang ke atap kereta. Di belakang kereta sosok serba hitam dengan wajah tertutup kain hitam bersiaga dengan kuda-kudanya. Dari perawakannya sosok ini laki-laki. Sementara di depan sosok yang membawa pedang emas ternyata memang seorang gadis yang tak menyembunyikan jati dirinya. Pakaiannya serba hijau. Perawakannya tidak jauh beda dengan Pancariti. Wajahnya juga cantik. Hanya bentuknya agak bulat. Kedua musuh Adijaya ini sadar. Bergerak sedikit saja, pendekar muda ini akan melindungi Pancariti. Agak aneh sih. Awalnya Pancariti hendak membunuh Adijaya. Tapi kini justru gadis itu yang terancam nyawanya. Padahal 2 orang baru ini juga mengincar nyawa Adijaya. Jadi intinya mereka menginginkan nyawa keduanya. Nah, kalian bingung, kan? Ujar Adijaya tersenyum. Mau lanjut tak mampu. Mau mundur, mati. Memang benar yang dikatakan Adijaya. Satu-satunya jalan adalah maju hingga tetes darah terakhir. Karena mundur berarti bunuh diri. Dalam hati kecil mereka merasa dikorbankan oleh si dalang yang memberi perintah. Karena orang yang menjadi sasaran ternyata sangat kuat. Senjata yang terbuat dari emas juga tak mampu berbuat apa-apa. Malah tak mempan melawan payung. Kabar tentang kehebatan payung terbang memang bukan isapan jempol belaka. Setelah beberapa saat berpikir, 2 lawan Adijaya secara berbarengan melompat ke atap kereta. Menyerang dari depan dan belakang sekaligus. Adijaya angkat dan buka payung. 1 tombak lagi 2 orang itu mendekatinya. Dia memutar badan. Wer! Pusaran angin berhembus bersumber dari tubuh Adijaya. Pusaran ini menghempas 2 lawannya terbawa mengikuti pusaran angin. Yang di depan terhempas jadi ke belakang kereta. Begitu juga yang di belakang. Tetapi lelaki serba hitam ini melakukan sesuatu yang tak diduga-duga. Sring, sring. Pada saat terhempas melewati pintu kereta, lelaki bertopeng kain ini melempar senjata rahasia ke dalam kereta. Ah! Terdengar jeritan menyayat Pancariti. Ini benar-benar membuat terkejut Adijaya. Dia sangat tidak menduga taktik yang digunakan lawannya. Dalam hatinya menyesal tak bisa melindungi Pancariti. Ini kelengahannya. Bagaimana bisa dia tidak tahu rencana lawan? Benar-benar menyesal. Amarahnya tersulut. Lalu dia lempar payung yang sudah tertutup seperti melempar tombak. Ujung payung itu tepat menghantam dada lawan hingga terpental jauh lalu menghantam pohon dan ambruk ke bawah. Pada saat Adijaya melempar payungnya, 1 tusukan pedang dari belakang mengenai punggungnya. Plak! Pedang patah. Gadis berbaju hijau terkejut lalu terlempar juga akibat dorongan pedang yang patah. Hingga membentur pohon kemudian melorot ke bawah dan terkulai tak sadarkan diri. Adijaya melihat lelaki serba hitam masih bergerak hendak bangkit. Dia hendak melompat menghampiri lelaki itu tapi segera mengurungkan niatnya begitu beberapa senjata rahasia meluncur lalu menancap di leher dan kepala lelaki itu hingga terlepas nyawanya. Pendekar muda ini lebih memilih segera berkelebat ke arah gadis berbaju hijau lalu menghempas beberapa senjata rahasia yang hendak menghabisi nyawa gadis itu. Pancariti telah dikuburkan di dalam hutan.
Kini di dalam ruangan kereta yang mirip kamar tidur itu tergolek gadis berbaju hijau masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Dua nyawa melayang karena dirinya. Walaupun ketiga orang tadi ingin membunuhnya juga, tetapi mereka hanya orang suruhan. Dan Adijaya tak berhak menurunkan tangan. Baginya urusan mati dan hidup hanya hak Sang Hyang Widi. Siapa dalang di balik semua ini? Sepertinya bukan cuma mereka yang menjadi bidaknya. 3 orang lelaki yang bersandiwara dengan Pancariti tinggal menunggu giliran muncul. Kisanak. Terdengar suara lembut dari dalam. Gadis berbaju hijau itu telah siuman. Adijaya masuk. Tapi kereta terus melaju. Kau sudah bangun. Bunuh saja aku, Kisanak. Adijaya mengerti perasaan gadis itu. Sama saja dengan Pancariti. Bagaimanapun keadaannya, dia tidak akan selamat. Pancariti saja akhirnya terbunuh. Keadaanmu lemah. Istirahat saja. Jangan berpikiran untuk mati. Gadis ini memperhatikan Adijaya secara mendalam. Sebelumnya dia melihat Pancariti sedang memeluk pemuda ini. Apakah Pancariti telah jatuh hati kepada pendekar tampan ini? Diam-diam dia juga tertarik dengan Adijaya. Tak bisa dipungkiri kalau Pancariti jatuh hati. Karena dia juga merasakannya. Tapi dia segera sadar. Bersama atau tidak dengan Adijaya, dirinya tetap dalam bahaya. Adijaya sudah berada di tempat kusir memegang tali kekang kuda. Ada apa lagi yang akan dihadapi Adijaya? Episode sebelumnya, pembunuh jatuh cinta. Episode berikutnya, malapetaka. Pendekar payung terbang. Malapetaka. Adijaya. Gadis berwajah bulat itu memanggil. Adijaya menoleh sambil mengangkat alisnya. Temani aku di sini, pinta gadis itu. Si pemuda menghela napas sebelum masuk. Pendekar payung terbang. Malapetaka. Adijaya. Gadis berwajah bulat itu memanggil. Adijaya menoleh sambil mengangkat alisnya. Temani aku di sini, pinta gadis itu. Si pemuda menghela napas sebelum masuk ke dalam. Kudanya dibiarkan tanpa kendali. Setelah di dalam, gadis itu menatapnya lekat-lekat dengan pandangan mesra. Pikiran Adijaya sudah menebak-nebak. Nyi Warsi dan Dharma Koswara saja bisa ditebak isi hatinya. Aku sudah melihat Pancariti begitu mesra kepadamu. Aku yakin dia jatuh hati padamu. Dan itu wajar karena aku juga jatuh cinta padamu. Adijaya kerutkan kening. Sudah 2 gadis yang menyatakan cinta padanya. Dua-duanya pembunuh bayaran. Cantik-cantik lagi. Aneh. Kenapa gadis cantik mau jadi pembunuh? Secepat itu? Tanya Adijaya. Gadis mana yang tidak tertarik pemuda tampan dan gagah? Apalagi seorang pendekar terkenal. Sejak kapan aku terkenal? Batin Adijaya. Kalau kau beritahukan siapa yang menyuruhmu, apa kau akan mati mendadak?
Tanya Adijaya mengalihkan pembicaraan. Tentu saja tidak. Kalau begitu siapa? Namaku Santini. Adijaya mendelik. Aku tidak tanya namamu. Gadis bernama Santini ini malah tersenyum. Kelihatan manis karena di salah satu pipinya terbentuk lesung pipit yang indah. Santini mendekatkan wajahnya, merangkul leher Adijaya. Pemuda ini menahan napas menyembunyikan perasaan berdebarnya. Bagaimanapun juga dia laki-laki yang tertarik kepada wanita. Adijaya tidak menyadari sesuatu yang halus, hawa yang begitu halus, lolos dari perasaannya yang sangat peka. Hawa itu merasuki Santini, sehingga gadis ini tampak bernafsu menggebu-gebu. Entah kenapa Adijaya juga seperti kena sirep. Sesuatu di dalam tubuhnya di alam halus meronta-ronta, seolah berteriak, tapi telinga Adijaya tak mampu mendengarnya. Antara sadar dan tidak terjadilah sesuatu yang membuat mereka melayang ke alam yang penuh keindahan bagai swarga loka. Ketika Adijaya terbangun, tubuhnya terasa pegal-pegal dan berat. Perasaannya aneh. Pandangannya agak kabur. Indera pendengaran juga berkurang. Napasnya berat. Dia mengingat yang barusan terjadi. Dia sangat ingat. Bersama Santini memadu asmara hingga sampai ke puncaknya. Ingat Santini. Segera dia melihat gadis itu. Alangkah terkejutnya dia. Jantungnya berdetak kencang tak pernah seperti ini. Anehnya ada perasaan takut ketika melihat sosok gadis itu. Santini terlihat kaku. Mata mendelik dan kulitnya gosong. Apa yang terjadi? Mengapa bisa seperti ini? Mendadak kepala Adijaya pusing. Lalu dia mencoba memusatkan pikiran, menghirup udara dan menghimpun hawa sakti. Tetapi, astaga, dia tidak bisa melakukannya. Kekuatanku hilang. Bagaimana bisa terjadi? Apa karena payung terbang? Tring. Adijaya senang masih bisa memanggil payung jelmaan Guryang itu. Lalu dia melempar payung itu pelan. Tring. Sosok Guryang muncul di hadapannya dalam keadaan duduk. Tapi tetap saja kepalanya menyundul atap kereta. Tolong jelaskan. Perintah Adijaya. Guryang itu menjura. Saya sudah memanggil-manggil juragan tadi. Tapi sepertinya ada tabir yang menghalangi, sehingga juragan tak dapat mendengar suara saya. Untuk apa memanggilku? Mencegah juragan berbuat begitu, karena akan membahayakan diri juragan. Adijaya menghela napas. Ternyata benar. Akibat perbuatan itu. Jika sebelumnya menyesal karena tak bisa melindungi Pancariti, sekarang lebih menyesal lagi karena tak bisa menahan nafsunya. Terus kenapa dia seperti itu? Adijaya menunjuk sosok Santini. Sebelumnya tanpa sepengetahuan, dia telah disusupi ajian penyedot kekuatan. Barang siapa yang menyetubuhinya maka kekuatannya akan habis tersedot. Hanya saja dia tak mampu mengendalikan kekuatanmu yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga kekuatan itu membakar dirinya sendiri dari dalam. Bagaimana cara mengembalikan kekuatanku? Apa aku harus kembali ke Goa Lumut? Sedangkan goa itu telah dia hancurkan sebelum dirinya memulai petualangan. Juragan hanya bisa mengandalkan saya, kata Guryang. Makhluk alam siluman ini sekali menunjuk. Sosok Santini yang sudah gosong dan kaku terlempar keluar. Adijaya menopang dagu. Kini dia hanya manusia biasa lagi tanpa kekuatan apapun. Berbagai pertanyaan memenuhi pikirannya. Bukankah dulu dia tidak ingin jadi pendekar?
sehingga membiarkan dirinya tidak dilatih silat saat di padepokan. Tapi sekarang mendadak rasa rendah dirinya begitu kental. Ada rasa takut, juga malu. Bagaimana dia nanti bertemu dengan Kinasih, Arya Sentana, dan Ki Ranggasura? Juragan tenang saja, saya akan melindungi Juragan. Di depan sana musuh Juragan sudah menghadang. Lalu pemuda yang baru saja kehilangan kekuatan ini beringsut ke tempat kusir. Kenikmatan yang membawa malapetaka. 5 tombak di depan sana berdiri seseorang yang sudah tidak asing lagi bagi Adijaya. Ternyata memang kau biang keladinya, seru Adijaya. Ganggasara tertawa puas. Bagaimana bulan madunya? Menyenangkan. Adijaya tetap tenang, bersikap seperti biasanya. Wajahnya datar, tidak menunjukkan raut ketakutan sama sekali. Buat apa takut? Semua manusia pasti akan mati. Sekarang kau tak lebih dari seonggok sampah. Tidak ada lagi pendekar payung terbang yang sakti mandraguna. Riwayatmu akan segera berakhir. Hahaha. Ganggasara terus menekan dengan ucapan-ucapannya. Sekarang aku bebas. Tidak ada lagi penghalang untuk memuluskan semua keinginanku. Tapi jangan terlalu bersedih. Bagaimanapun juga kau harus berterima kasih padaku. Karena sebelum ke neraka, kau telah merasakan surga dunia. Hahaha. Ganggasara menghimpun kekuatan ke dalam kepalan tangan kanannya. Aku tidak akan memberikan waktu lebih lama lagi. Pukulan jarak jauh dilepaskan Ganggasara. Namun, sebelum mencapai sasaran, payung terbang begitu kokoh menjadi tameng Adijaya. Ganggasara terkejut kenapa anak muda itu masih bisa mengeluarkan payungnya. Lalu dia berkesimpulan bahwa antara payung terbang dan kekuatan dalam tubuh Adijaya adalah berbeda. Bukan merupakan satu kesatuan. Memang benar. Kekuatan Adijaya berasal dari lumut ungu dalam goa. Sedangkan payung terbang berasal dari jelmaan Guryang yang pernah ditolongnya. Sekali lagi Ganggasara melepaskan serangan dahsyat. Hasilnya tetap sama. Adijaya masih bergeming di tempatnya. Adijaya tersenyum pahit. Kau belum saatnya menang. Dan aku belum saatnya mati. Ujar Adijaya sebelum menyentak tali kekang kuda. Kereta melaju tenang melewati Ganggasara yang masih berdiri penasaran. Hingga kereta itu lenyap dari pandangan. Ganggasara masih berdiri dengan sejuta tanya. Suatu saat kau tak bisa lepas dariku. Tak terasa air mata menetes di kedua belah pipi Adijaya. Sebelumnya dia telah memusnahkan kekuatan Ki Reksa. Sekarang dia mengalaminya. Ternyata sangat berat kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Tapi itulah takdir. Ada yang hilang, ada yang ganti. Roda berputar itu nyata. Setiap manusia pasti akan mengalaminya saat di atas dan saat di bawah. Adijaya yakin, Ki Ranggasura dan Arya Sentana masih bisa memakluminya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Seorang pendekar yang baru saja mengukir namanya di dunia persilatan kini telah kembali ke manusia biasa tanpa kesaktian. Bagaimana nasib Adijaya selanjutnya? Apakah dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang dahsyat itu? Lalu bagaimana caranya? Ikuti terus kisah pendekar payung terbang. Mohon dukungannya dengan cara like, rate, vote dan tipnya. Episode sebelumnya, serangan pembunuh lagi. Episode berikutnya, jatuh tertimpa tangga. Pendekar payung terbang.
jatuh tertimpa tangga. Sepanjang perjalanan berikutnya tidak ada gangguan lagi yang menimpa Adijaya. Sikap tenangnya menutupi hatinya yang kecut. Setelah kehilangan kekuatannya, benaknya lebih banyak dikuasai rasa takut. Sebenarnya dia masih bisa mengingat dan hafal gerakan jurus-jurus yang dia kuasai. Hanya saja sekarang cuma bisa mengandalkan tenaga luar. Kekuatannya benar-benar musnah semua. Tubuh yang kuat kini terasa keropos. Kulit yang kebal kini terhembus angin dingin saja terasa seperti ditusuk jarum. Adijaya benar-benar kembali menjadi manusia lemah. Bila di jalan menjumpai sebuah kedai, dia akan membeli makan dengan dibungkus. Tidak lagi langsung dimakan, tetapi dibawa masuk ke kereta. Dimakan di sana. Walaupun sekarang kaya, Adijaya malas untuk tidur di penginapan. Dia hanya menghentikan kereta di tempat yang agak ramai, membeli makanan, lalu tidur jika sudah waktunya. Dia juga tidak mempedulikan bila ada keributan antar pendekar. Hanya jadi penonton saja. Tidak mau ikut campur. Intinya sekarang Adijaya lebih banyak mengurung diri di dalam kereta yang jadi kamar pribadinya. Sesekali dia memanggil Guryang untuk menemani ngobrol. Suatu hal yang dulu jarang dilakukannya. Beruntung dia memiliki kereta kuda yang besar ini. Apa jadinya kalau cuma jalan kaki? Tanpa kekuatan saktinya pasti akan membuat kedua kakinya bengkak-bengkak. Adijaya menertawakan nasibnya. Tertawa getir. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Padepokan Linggapura. Terlihat ada perubahan di padepokan itu. Ada beberapa bangunan baru berdiri. Bangunan kecil seperti rumah. Entah kenapa dia tidak begitu bersemangat saat memasuki padepokan. Walaupun ingat Kinasih, tapi hatinya kecut. Setelah menempatkan kereta kudanya, Adijaya langsung ke tempat Ki Ranggasura. Namun, sebelum sampai Arya Sentana sudah menyambutnya duluan. Adijaya, kau telah kembali. Adijaya tersenyum lalu menjura. Saya hendak bertemu kakek. Kebetulan guru sedang bersemedi. Belum bisa diganggu. Mari ke tempatku saja. Arya Sentana membawa Adijaya ke rumah baru miliknya yang belum lama dibangun. Rumah ini tentu saja ditempati bersama istrinya, Praba Arum. Wanita itu juga menyambut Adijaya dengan senyum kecil. Pancaran matanya menyimpan sesuatu. Adijaya dibawa masuk ke ruang tamu. Praba Arum segera menghidangkan beberapa makanan dan minuman. Bagaimana tugasmu? Tanya Arya Sentana setelah berbasa-basi sejenak. Tanpa basa-basi juga Adijaya menceritakan keberhasilan tugasnya bersama Cakra Diwangsa. Hebat. Sudah aku duga pasti kau berhasil. Puji Praba Arum. Adijaya hanya senyum canggung. Paman, kenapa sekarang ada banyak rumah baru? Tanya Adijaya. Mendengar pertanyaan itu Praba Arum tersenyum getir. Sedangkan Arya Sentana masih bisa menahan perasaan. Itu adalah rumah-rumah bagi mereka yang telah berjodoh. Arya Sentana menjelaskan bahwa antara murid laki-laki dan perempuan banyak yang saling menyukai. Kemudian Ki Ranggasura yang menjadi penghulu menikahkan mereka. Agar mereka lebih nyaman maka dibangunlah rumah-rumah sederhana untuk mereka tinggali. Satu rumah untuk satu pasangan. Termasuk rumah ini. Tanya Adijaya. Iya. Jawab Praba Arum. Rai Komara juga sudah menikah. Arya Sentana memberitahu. Oh. Ya. Adijaya tersenyum. Kau istirahatlah dulu di sini.
Bibi mau memasak air. Kemudian Praba Arum bergegas ke belakang. Sebelumnya dia melirik suaminya dulu. Arya Sentana mengerti lirikan itu. Sebentar. Kau makanlah. Perjalananmu pasti melelahkan. Arya Sentana juga melangkah ke belakang. Sementara Adijaya yang sudah kehilangan ilmunya, sudah tidak peka lagi terhadap situasi di sekitarnya. Di belakang sepasang suami istri ini tampak bingung memikirkan sesuatu. Bagaimana? Dinda, sudah mendapatkan cara. Kanda tenang saja. Aku sudah mendapatkan caranya. Ada yang aneh dengan Adijaya. Apa Dinda bisa melihatnya? Ya, dia tampak murung. Pancaran wajahnya tidak seperti dulu lagi. Tidak segar. Apa ada sesuatu yang menimpanya? Terus dia tidak menyinggung soal Kinasih. Mungkin dia pendam saja. Sebenarnya Adijaya ingin menemui Kinasih sendirian. Tapi entah kenapa Praba Arum menyarankan agar diantar bersamanya. Katanya malam nanti bibinya akan mengatur pertemuannya dengan Kinasih. Kenapa harus diatur? Bukankah dulu mereka bebas bisa bertemu kapan saja mereka mau? Ada yang aneh. Perasaannya mendadak berdebar ketika di halaman depan rumah itu dia melihat ada sepasang manusia berjalan melewati halaman. Adijaya hanya melihat punggung mereka. Tapi dari perawakannya tahu siapa yang perempuan. Kinasih. Desisnya. Dengan siapa dia? Adijaya bangkit hendak mengejar. Tapi satu tangan menariknya. Tunggu. Adijaya. Mari ikut aku. Praba Arum menarik tangan Adijaya. Keluar rumah. Berjalan memutar ke belakang. Melewati jalan kecil lalu sampailah di halaman belakang sebuah rumah. Kau tunggu di sini. Praba Arum masuk ke rumah itu lewat pintu belakang. Agak beberapa lama wanita itu keluar lagi bersama Kinasih. Kalian bicaralah. Ujar Praba Arum sebelum pergi meninggalkan mereka berdua. Sepasang manusia ini saling menatap. Adijaya urungkan senyum kebahagiaannya ketika melihat raut wajah Kinasih yang datar saja. Kenapa? Apa Nyai tidak senang aku kembali? Jangan panggil aku begitu lagi. Ah, ada apa ini? Kau lihat. Ini rumahku. Tunjuk Kinasih. Adijaya tercekat. Ingat kata-kata pamannya. Setiap pasangan baru membangun sebuah rumah untuk mereka tinggali. Padepokan ini kini terlihat seperti sebuah kampung kecil. Jadi, kau... Adijaya tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Kinasih diam saja dengan sikap dinginnya. Benar-benar berubah. Seperti tidak pernah mengenal sebelumnya. Sementara perasaan Adijaya berkecamuk tak karuan. Aku ingin tahu apa alasannya. Suara Adijaya kini bergetar. Dadanya bergetar. Tangannya mengepal menahan perasaannya yang berkecamuk. Bibirnya bergetar. Matanya terasa perih. Kau pergi terlalu lama. Jawab Kinasih ketus. Lalu dia membalik badan meninggalkan Adijaya yang telah hancur hatinya. Sampai di pintu. Sekilas Adijaya melihat seseorang yang kini menjadi suami Kinasih. Soma. Dengan langkah gontai Adijaya kembali ke rumah Arya Sentana. Dia tidak mengerti dengan nasib yang dialami. Sudah kehilangan kekuatan. Sekarang kehilangan cinta juga. Rasanya dia ingin menjerit setinggi langit. Praba Arum dan Arya Sentana juga merasa aneh dengan sikap Adijaya yang kini hanya murung di kamar. Apakah jiwanya serapuh itu? Mungkin ini pertama kalinya mengalami patah hati. Ujar Praba Arum. Aku kira ada hal lain lagi yang membuatnya merasa terpukul. Ini aneh.
Seseorang dengan kekuatan besar pasti mampu mengendalikan perasaannya. Kasihan dia. Sementara di dalam kamar Adijaya tak tahan membendung air matanya. Hanya saja dia masih mampu untuk tidak bersuara. Aku harus kuat. Harus. Ini garis hidup yang sudah ditentukan Yang Maha Kuasa. Semua orang pasti mengalami hal ini. Bukankah Kinasih pernah mengalami kehilangan suami? Buat apa meratapi nasib? Tak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Apapun takdirnya, hidup harus dijalani. Nasihat Ki Ranggasura dulu. Praba Arum menjelaskan setelah perasaan Adijaya agak tenang. Wanita itu tidak sanggup menunggu lama. Apalagi jika di dekatnya ada orang yang selalu memperhatikannya. Maka lama-lama hatinya akan luluh juga. Selain itu juga nasibmu belum tahu kepastiannya. Apakah masih hidup atau gagal dalam tugas? Tidak ada yang tahu. Atau bahkan kau tertarik wanita lain di luar sana. Adijaya menerima penjelasan ini. Memang bukan salah Kinasih. Mungkin lebih cenderung dia yang salah. Sebagai lelaki biasa aku memang menyukai banyak perempuan. Tapi sebagai lelaki sejati, aku lebih menjunjung kesetiaan. Ucap Adijaya getir. Kau lelaki hebat. Pasti akan mendapat jodoh yang hebat pula. Dan sebagai lelaki jantan, aku mengakui kesalahanku. Episode sebelumnya, Malapetaka. Episode berikutnya, Asmarini. Pendekar Payung Terbang, Asmarini. Adijaya memutuskan untuk pergi dari Padepokan. Ki Ranggasura juga masih bersemedi. Belum bisa ditemui. Padahal Adijaya ingin menumpahkan semua perasaan kepada pemimpin Padepokan itu. Entah kenapa sekarang menjadi sungkan kepada Arya Sentana. Dia hanya menemui Komara sebentar sebelum akhirnya keluar menggunakan kereta kuda pemberian Dharma Koswara. Praba Arum juga tak bisa membujuk pemuda itu untuk tinggal lebih lama. Wanita ini mengerti keadaan hati Adijaya. Berada terus di Padepokan akan menambah dalam luka hatinya. Adijaya berniat mendatangi Bukit Gajah Depa tempat tinggalnya dulu bersama ayahnya. Pada hari masih balebat kereta kuda Adijaya sudah bergerak meninggalkan Padepokan. Pada saat seperti ini hatinya benar-benar hancur. Putus asa. Seolah tak ada jalan lagi untuk melanjutkan hidup. Juragan tidak usah sedih berlarut-larut. Masih ada saya. Pelayan setia Juragan selamanya. Ujar Guryang yang sedang malih rupa menjadi seorang kusir. Sekarang Juragan adalah orang kaya. Bisa membuka ladang. Membuat rumah. Mendirikan kedai atau penginapan. Soal perempuan. Gampang kalau sudah punya harta banyak mah. Benar juga saran si Guryang ini. Bukankah awalnya dia tidak memiliki apa-apa? Tidak memiliki kekuatan. Tidak memiliki seorang kekasih. Dan sekarang kembali seperti semula. Hanya saja perlu menyesuaikan diri. Menyesuaikan hati. Tetap saja ini adalah sebuah goncangan jiwa yang baru pertama dirasakan. Belum pernah merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi hidupnya. Sekarang merasakannya membuat terguncang hati dan jiwa. Belum pernah merasakan bagaimana ditinggalkan. Pengalaman hidup kalau datar-datar saja. Tidak naik turun. Tidak seru dan hambar. Juragan. Kata si Guryang lagi. Tidak akan meningkatkan sikap kedewasaan. Sebelum ke Bukit Gajah Depa, Adijaya berniat mengunjungi kedai Sariti. Tapi ternyata kedai itu tutup dan sepi. Rumah tempat tinggal Sariti juga tampak sepi tak terurus. Kisanak, kenapa kedai ini tutup?
Tanya Adijaya kepada orang yang kebetulan lewat. Pemiliknya ngababarkan, lalu pindah rumah. Ngababarkan, melahirkan. Kemana? Maaf, saya tidak tahu. Oh, ya. Terima kasih, Kisanak. Adijaya melanjutkan perjalanan. Ada kenangan dengan kedai ini? Tanya Guryang. Aku pernah bekerja di kedai itu. Pengalaman yang menarik. Setelah beberapa hari melewati perjalanan, beberapa kali singgah di kedai untuk mengobati lapar. Berhenti di malam hari untuk meluruskan punggung. Akhirnya sampai juga di Bukit Gajah Depa. Tempat sebagian masa kecilnya dihabiskan. Rumah tempat tinggal dulu tidak berada di puncak bukit, melainkan di bagian lereng bawah. Jalannya masih bisa dilalui oleh kereta yang cukup besar itu. Adijaya turun dari kereta, berdiri di depan rumah kayu yang cukup besar. Rumah ini tidak berubah. Keadaan di sekitarnya juga tetap sama. Tapi ada yang aneh. Rumah ini terlihat rapi dan bersih, seperti ada yang mengurusnya. Pemuda ini kerutkan kening sambil perlahan melangkah menaiki tangga teras yang hanya 3 undakan. Begitu berada di teras, tiba-tiba pintu rumah terbuka. Sring. Seorang gadis kira-kira seumuran dengannya muncul dari balik pintu sambil menghunus pedang. "Siapa kau?" seru gadis itu sambil memasang kuda-kuda kokoh. Pedangnya menodong ke wajah Adijaya. Sementara Adijaya tidak terlalu kaget. Keningnya masih berkerut. Kenapa ada seorang gadis di sini? Batinnya. Gadis ini memiliki perawakan mungil tapi justru terlihat indah karena kemungilannya. Mukanya lonjong, dagu dan hidung lancip, bibir tipis, rambut hitamnya dikuncir belakang. Wajahnya tentu saja cantik dan imut. "Kau yang siapa? Sedang apa kau di rumahku?" balik tanya Adijaya. "Rumahmu?" Si gadis tersurut 1 langkah. "Ya, ini rumahku." "Bohong. Sudah 1 tahun lebih aku tinggal di sini." "Enak saja tiba-tiba kau datang mengaku sebagai pemilik rumah." Ketus juga gadis ini. Tapi kenapa Adijaya merasakan sesuatu yang aneh dalam benaknya? 5 tahun lebih aku sudah meninggalkan rumah ini, kata Adijaya. "Ayahku pemilik asli rumah ini." "Kau tahu siapa ayahku?" "Tidak tahu dan tak peduli." "Enyahlah kau dari sini, jangan berbuat macam-macam atau pedangku yang bicara. Sebelum kau melakukan ancamanmu, aku akan membuktikan bahwa aku benar-benar anak pemilik rumah ini." "Mau apa kau?" bentak si gadis semakin galak. "Tenang. Sabar Nona Manis." Disebut Nona Manis. Gadis ini tampak memerah wajah imutnya. Tapi pedangnya masih terhunus. Adijaya tetap tenang. Walaupun tidak mempunyai kekuatan, gadis mungil ini kelihatan tidak berbahaya. "Apa kau tahu rumah ini menyimpan harta yang begitu banyak? Kalau sudah tahu, apa kau sudah menemukan tempat harta itu?" Si gadis diam saja. Dia masih berpikir Adijaya hendak menipunya. "Kau pasti menipu. Baiklah, aku akan menunjukkannya." Adijaya melangkah masuk, tak peduli pedang mengancam nyawanya. Si gadis tidak melakukan apa-apa. Dia malah menyarungkan pedangnya. Adijaya melangkah menuju sebuah kamar yang dulu ditempati ayahnya. Si gadis diam saja. Berarti gadis itu tidak menempati kamar ini selama tinggal di rumah ini. Keadaan kamar juga tidak terlalu bersih. Masih ada sarang laba-laba di setiap sudutnya. Kemudian Adijaya mengangkat dipan tempat tidur, memiringkannya.
Di lantai di bawah tempat tidur terlihat sebuah papan yang mirip pintu. Adijaya membukanya. Memang itu adalah pintu sebuah peti seukuran tempat tidur yang ditanam di lantai. Di dalamnya sudah terisi kepeng emas, emas batangan, perhiasan emas, permata dan barang berharga lainnya. Si gadis tampak melongo melihat semuanya. Tidak menyangka ada harta sebanyak itu di dalam rumah ini. Dan dia tidak tahu sama sekali. Padahal katanya sudah setahun lebih mendiami rumah ini. Siapa kau sebenarnya? Tanya gadis itu pelan. Sudah kubilang, aku anaknya pemilik rumah ini. Siapa pemilik rumah ini? Namanya Gandara. Dia pimpinan perampok yang berjuluk 5 Begal Cakrageni. Si gadis terkejut. Jadi, kau anak perampok? Adijaya tersenyum melihat raut lucu si gadis. Iya, tapi itu dulu. Mereka sudah musnah sekarang. Berarti kau penerusnya. Tidak, aku bukan perampok. Sudahlah, kita duduk di depan sambil bercerita. Oh iya, terima kasih kau sudah merawat rumah ini dengan baik. Aku akan memberikan sebagian barang berharga itu untukmu sebagai imbalannya. Entah kenapa Adijaya bisa mengucapkan kata sepanjang itu sambil berjalan ke ruang depan. Di sana sudah ada hidangan makanan dan buah-buahan yang disajikan oleh lelaki jelmaan Guryang. Dia Ki Santang, yang selalu menemaniku dalam perjalanan. Adijaya memperkenalkan jelmaan Guryang itu dengan nama Ki Santang. Sikap gadis itu sudah melunak dan menyimpulkan Adijaya bukan orang berbahaya. Berkali-kali dibentak, pemuda itu tetap tersenyum ramah. Tampan lagi. Setiap gadis yang melihat ketampanannya pasti akan tergoda. Mereka duduk berhadap-hadapan dipisahkan oleh hidangan yang tersaji. Ki Santang tampak duduk di depan, di pinggir teras. Namaku Adijaya. Kau siapa? Si gadis tidak segera menjawab, tapi tidak bersikap ketus lagi. Wajahnya tidak garang lagi. Asmarini. Episode sebelumnya, jatuh tertimpa tangga. Episode berikutnya, pelipur lara.